Halo teman-teman, jadi di video kali ini kami akan menjelaskan terkait Kerajaan Pajajaran Sunda. Kalian udah tahu belum sih tentang lokasi dan sumber sejarahnya serta kondisi sosial politik kerajaan? Kalau belum tahu, simak yuk video dari kami. Kerajaan Pajajaran Sunda, lokasi dan sumber sejarah. Kerajaan Pajajaran abad 7-16 Masehi berpusat di Pakuan Pajajaran. Lokasinya di wilayah Bogor, Jawa Barat. Sekarang wilayah kekuasaan yang meliputi Banten, Jakarta, Jawa Barat, dan sebagian Jawa Tengah. Sekarang Pajajaran memiliki dua kawasan pelabuhan utama, yaitu Sunda Kalapa dan Banten atau Banten Girang. Informasi tentang kerajaan ini terdapat pada Prasasti Canggal 732 Masehi yang menyebutkan nama Sanjaya dan orang tuanya, Sana dan Sanaha, serta Carita Parahyangan yang menyebutkan Sanjaya sebagai anak dari Sena atau Sanna, penguasa Galuh. Selanjutnya, kondisi sosial politik kerajaan. Pajajaran didirikan oleh Tarusbawa pada 669 Masehi. Sebelumnya, Pajajaran merupakan bawahan Tarumanagara. Sepeninggal Linggam Warman tahun 669 Masehi, kekuasaan Tarumanagara turun kepada menantunya, yaitu Tarusbawa. Pengangkatan Tarusbawa tidak disetujui oleh penguasa kerajaan Galuh. Juga kerajaan bawahan Tarumanagara yang bernama Wretikandayun 612 sampai 702 Masehi. Konflik berakhir ketika Wretikandayun diizinkan mendirikan kerajaan Galuh yang mandiri. Terus Tarusbawa memindahkan pusat kekuasaan Tarumanagara ke Sunda di hulu sungai Cipakancilan dekat Bogor saat ini. Saat Sana memerintahkan Raja ketiga Galuh, Purbasora, saudara Seribu Sana, melakukan kudeta dengan bantuan Tarusbawa. Sana berhasil merebut kembali tahta di Galuh. Putra Sana yaitu Sanjaya kemudian menikahi putri Tarusbawa sepeninggal Tarusbawa. Sanjaya menyatukan kembali Sunda dan Galuh ketika ia kembali ke Mataram untuk meneruskan tahta ibunya Sanaha. Sanjaya menyerahkan Sunda dan Galuh kepada putranya. Dalam prasasti Sang Hyang Tapak disebutkan seorang raja bernama Maharaja Sri Jayabhupati yang berkuasa di Prahajian Sunda, Kerajaan Sunda Pajajaran. Prasasti ini menyebutkan adanya daerah larangan yang ditetapkan oleh raja. Terlihat juga bahwa Raja Jayabhupati memeluk agama Hindu aliran Shiva. Raja Jayabhupati melanjutkan digantikan oleh Rahyang Niskala Wastu Kencana. Selanjutnya disebutkan nama Prabu Maharaja Linggabuana yang dalam kitab Pararaton diceritakan terlibat dalam perang Bubat dengan kerajaan Majapahit pada tahun 1357. Pajajaran mengalami masa keemasan pada masa Prabu Siliwangi alias Sri Baduga Maharaja Ratu Aji yang memerintah pada tahun 1482 sampai 1521 Masehi. Ia memiliki dua orang istri, yaitu Mayang Sunda, Permaisuri, dan Subang Larang. Putra pertama Prabu Siliwangi dari Mayang Sunda yaitu Surawisesa. Kelak menggantikan Prabu Siliwangi menduduki tahta Pajajaran. Adapun putra kedua mereka yaitu Surosowan menjadi Adipati Banten. Dari Subang Larang, Prabu Siliwangi memiliki 3 orang anak, yaitu Walang Sungsang, Pangeran Cakrabuana yang lahir pada tahun 1423 Masehi, Lara Santang, perempuan, lahir pada tahun 1426 Masehi, dan Raja Sangara, Kian Santang yang lahir pada tahun 1428 Masehi. Walang Sungsang dinobatkan oleh Prabu Siliwangi sebagai susuhunan atau penguasa Cirebon dengan gelar Sri Mangana. Dia pula yang mendirikan kerajaan Islam pertama di Cirebon yang awalnya merupakan kerajaan bawahan atau vasal Pajajaran. Kelak, di bawah pemerintahan Syarif Hidayatullah, putra dari Lara Santang dan menantu dari Surosowan, Cirebon menghentikan pengiriman upeti tahunan ke Pakuan Pajajaran. Untuk mengantisipasi serangan Pajajaran, Cirebon meminta bantuan Demak. Perantah terhindarkan saat Prabu Siliwangi wafat pada tahun 1521. Pada 1531, Surawisesa atau Raja Pajajaran dan Syarif Hidayatullah mendatangani perjanjian damai dan menghentikan peperangan. Raja Pajajaran berikutnya adalah Prabu Ratu Dewata.
1535 sampai 1543. Pada masa pemerintahannya, Pajajaran diserang oleh Kesultanan Banten yang telah bercolok Islam di bawah pemimpinan Maulana Hasanuddin, putra Syarif Hidayatullah. Dalam serangan tahun 1579 yang dipimpin oleh Maulana Yusuf, riwayat kerajaan Sunda Pajajaran berakhir. Hal itu disimbolkan dengan diboyonya Palangka Sri Mansi Wacana Singgasana Raja dari Pakuan Pajajaran ke Keraton Surosowan di Banten.